Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama beliau di pembelajaran pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila kali ini kita akan melaksanakan pembelajarannya secara daring ya pada hari ini karena satu dan lain hal, maka dari itu kita belajarnya dari rumah. Dimanapun tempat belajarnya, insya Allah kita bisa belajar dengan tenang ya. Nah, pada pendidikan Pancasila kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai aturan. Aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ya, hari ini kita akan membahas tentang aturan, aturan apa saja dan tata tertib apa saja yang ada di sekolah kita. Ya, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini, di pembelajaran PP kali ini, Buyo akan menyajikan sebuah percakapan antara siswa, ya, ada siswa A dan siswa B itu mereka bercakap-cakap tentang aturan yang ada di sekolah. Ini dia percakapannya. Nah, di sini siswa A bilang ya, Udin, kamu terlihat kurang rapi deh dengan baju yang keluar. Nah, karena dia melihat baju Udin itu keluar gitu. Jadi kamu terlihat kurang rapi. Terus katanya, biarkan saja. Loh, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Kok biarkan saja? Hah, aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, seperti apa tata tertibnya? Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Nah, ini percakapan antara mereka tentang aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Jadi, dari percakapan ini kita bisa tahu ya, kalau menggunakan baju ketika di sekolah itu haruslah dimasukkan ya agar terlihat rapi. Kenapa? Karena menggunakan baju yang dimasukkan, seragam itu dimasukkan, itu tandanya kalian mematuhi tata tertib. Tata tertib itu di sekolah tidak boleh dilanggar, ya harus dipatuhi. Nah, selain baju yang harus dimasukkan, apalagi sih selain itu tata tertibnya? Nah, yang pertama selain baju itu ya kaos kaki. Jadi kaos kaki itu kita punya aturan untuk hari Senin kaos kakinya putih, Selasa boleh bebas warnanya, Rabu hitam karena ada pramuka, lalu Kamis dan Jumat boleh bebas lagi warnanya. Nah, kalau untuk anak perempuan itu harus menggunakan rok ya. Kalau menggunakan rok di semata kaki ya. Nah, berarti semata kaki panjang roknya gitu. Kemudian roknya juga yang ada pita al-afasnya. Kemudian logo kerudungnya juga al-afasnya. Begitu. Sepatunya laki perempuan berwarna hitam. Rambut ya. Anak laki-laki rambutnya harus disisir rapi. Kemudian rambutnya itu kalau sudah sampai melebihi daun telinga, ya, itu harus dipotong. Dan udah nutupin mata juga harus dicukur. Karena nanti mengganggu ketika belajar, ya. Mengganggu. Nah, terus di sekolah itu kan kadang-kadang di pembelajaran-pembelajaran tertentu ya, di mata pelajaran tertentu, kita kadang bermain di lapangan ya.
bermain bola gitu atau ada permainan-permainan tertentu di PLBJ. Nah, itu setiap permainan itu juga punya aturan ya. Walaupun sedang bermain, kita tetap diatur ya, supaya apa? Supaya permainannya itu berjalan dengan baik gitu. Tidak saling berantem, tidak saling bertengkar gitu ya. Nah, kalau nanti menemukan kekalahan ketika bermain, ada salah satu dari kalian yang kalah, itu harus sportif dan mau menerima kekalahan. Karena setiap bermain itu pasti ada pada saatnya kita ada di posisi yang menang, ada saatnya juga kita di posisi yang kalah. Dan yang namanya bermain tuh udah biasa seperti itu ya. Jadi tidak usah terlalu apa ngambek kalau misalnya kalah ngambek atau nggak menerima, nggak legowo, eh, apa berlebihan gitu dalam responnya gitu ya. Jangan ya gitu. Karena itu sudah biasa. Oke. Kemudian kalau olahraga juga kita harus menggunakan seragam olahraga seperti itu. Kemudian apa sih sebetulnya manfaat aturan buat kita? Wah, aturan tuh banyak banget ya manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Coba deh, kalau seandainya ketika bermain, kita tidak ada yang mengatur, tidak ada aturan ketika kita bermain, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah kita pasti akan berbuat semau kita. Kalau orang sudah berbuat semaunya, apa nanti akibatnya? Akibatnya adalah iya, kita semua bisa bertengkar, kita semua bisa berantem, kita semua bisa nggak saling sayang, menyayangi, nggak saling hormat, menghormati, nggak saling menghargai satu sama lain. Nah, berarti manfaat aturan itu ya banyak sekali ya. Dengan adanya aturan, hidup kita akan jadi teratur. Dan aturan juga akan melatih kita untuk bersikap lebih disiplin. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita perlu mematuhi aturan, karena dengan demikian, kalau kita mematuhi aturan, hidup kita akan lebih teratur. Kemudian, aturan itu melatih kita untuk lebih disiplin, dan kita merasa lebih aman, lebih tentram, dan bahagia ketika kita patuh pada aturan. Terus, akibatnya apa sih kalau kita tidak mematuhi aturan? Akibatnya, kalau itu dilakukannya di sekolah, pastinya akan ada sanksi. Sanksinya bisa teguran, bisa pengurangan bintang, gitu ya. Itu bisa intinya bisa ada konsekuensi atau sanksinya jika tidak mematuhi aturan. Kemudian tidak harmonis di masyarakat atau ketika bergaul kurang nyaman jadinya bersama teman-teman, kurang bisa diterima dengan baik karena tidak mematuhi aturan itu. Dan yang terakhir, hidup kita jadinya tidak tenang, tidak tentram, dan tidak bahagia jadinya. Gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk pelajaran pendidikan Pancasila ini cukup sampai di situ. Untuk tugasnya tidak ada ya. Sekian dari Bu Iyo. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.